saya Yusuf Ramdhani dari Fakultas Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses machining dari pembuatan velg kendaraan. Sebelum kita masuk ke pembuatan velg kendaraan, kita harus tahu machining itu apa. Machining adalah proses pemesinan yang digunakan untuk membentuk dan memotong material, biasanya logam, menjadi bentuk dan ukuran yang diinginkan dengan menggunakan mesin potong seperti bubut, vise, bor, dan CNC. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam ke proses pembuatan velgnya, kita harus tahu velg itu apa. Velg adalah komponen plat logam biasanya berbentuk lingkaran yang digunakan sebagai bagian dari struktur roda kendaraan. Khususnya velg atau dudukan ban dalam sistem suspensi dan penggerak kendaraan. Istilah velg itu dalam konteks otomotif seperti mengacu pada plat baja atau logam yang digunakan untuk membentuk struktur penyangga ban. Baik, setelah kita tahu apa itu machining dan velg, saya akan menjelaskan proses pembuatan velg pada pabrik velg dengan brand Pako yang ada di Karawang. Styling, ini pembuatan desain kasar velg dengan cara menggambar pada kertas. Setelah itu, kita masuk ke proses 3D teknikal. Di sini desain yang telah dibuat dari proses styling diaplikasikan ke AutoCAD untuk menghasilkan desain yang lebih detail. Biasanya, desain itu dibuat oleh desainer yang ada di brand tersebut. Ada juga desain dari permintaan konsumen yang banyak. Lanjut ke proses desain atau yang lebih dikenal dengan desain. Setelah tadi kita memilih bahan di aluminium atau baja. Itu peluang untuk bahan baja atau aluminium itu menjadi proses casting. Di sini terjadi pencairkan logam, lalu menuangkan cairan yang tadi itu ke dalam cetakan yang telah ditentukan. Kita masuk ke proses X-ray.
X-ray di sini velg akan diperiksa apakah velg ini layak atau tidaknya, karena kan velg casting di dalam proses casting itu banyaknya velg yang kalau tidak di X-ray kita tidak tahu apa velg itu layak atau tidak. Dan sekarang kita masuk ke health treatment. Health treatment itu di sini velg akan dipanaskan dan juga didinginkan. Kenapa harus begitu? Dikarenakan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan velg tersebut. Velg hasil casting biasanya memiliki struktur butiran logam yang kurang padat. Jadinya harus dilakukan proses health treatment ini. Kita masuk ke leak test. Sebelum ke helium leak test, kita masuk ke leak test terlebih dahulu. Leak test ini pengujian untuk kebocoran pada velg di kendaraan. Sebab sekarang pengendara lebih banyak yang menggunakan ban tubeless. Jadi velg ini harus diuji kebocorannya menggunakan gas helium. Supaya pada saat nanti dipasangkan ban tubeless tidak akan bocor lewat velg tersebut. Di sini juga air leak test. Di sini air leak test itu sama seperti tadi, pengujian kebocoran dari si velg tersebut. Setelah itu kita masuk ke painting. Painting di sini proses pengecatan pada velg. Tidak hanya pengecatan, biasanya juga ditambahkan cairan anti karat yang berfungsi untuk menambahkan estetika dan proteksi pada karat velg tersebut supaya si velg tidak mudah berkarat. Setelah di painting, pastinya juga ada pengeringan. Nah, terus kita masuk ke impact test. Di proses ini, velg disimulasikan pada saat nanti velg digunakan untuk kendaraan. Fungsinya memastikan velg tidak patah dan aman untuk digunakan. Tes ini wajib memenuhi syarat keselamatan internasional, seperti salah satunya yaitu JWL, singkatan dari Japan Light Alloy Wheel, atau di Indonesia itu SNI. Di sini velg disatukan dengan ban untuk mensimulasikan pada saat akan digunakan nanti pada kendaraan. Nah, di sini juga diuji apakah
layak pada saat dibebankan oleh suatu berat. Setelah itu kita masuk ke proses pembentang tis. Di sini sama seperti yang tadi, yaitu proses impact test, namun yang membedakan proses ini untuk mengukur daya jangka panjang pada saat digunakan si pelek ini nantinya. Jadi di sini uji kelayakan pelek ini kan seperti ada yang membuat pelek ini mampu tidak patah dan jangka panjangnya lebih lama. Nah, kita sekarang masuk ke drum test. Pada proses ini, velg akan diuji dengan cara membebani velg dan ban yang sedang berputar menyerupai kondisi berkendara nyata untuk menilai ketahanan struktural velg terhadap beban vertikal secara berulang. Jadi si velg ini disimulasikan pada saat si velg dan ban tersebut dimasukkan pada alat uji. Ini adalah pemeriksaan yang terakhir, yaitu quality control. Di sini setiap pelek yang diproduksi harus memenuhi standar kualitas teknis. Setelah pelek tersebut memenuhi standar kualitas teknis, terus pelek tersebut dimasuki proses packaging. Packaging ini fungsinya untuk melindungi velg dari kerusakan fisik pada saat pengiriman dan terjaga tetap bersih si velg tersebut. Baik, seperti saja yang bisa saya jelaskan pada pembuatan proses pelek brand Pako yang ada di Karawang. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.